Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Pendidikan Matematika 2 ini, kami akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul bilangan real dan dosen pengampu yaitu Ibu Nida Maudati MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ayu Rahmawati, Fitriana, Jamila, Nur Munadia Mawadati, Nurul Mahmudah. Kami dari PGMI 4A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Munadia Mawadati. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi bilangan real. Apa itu bilangan real? Bilangan real adalah bilangan yang merupakan gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk pecahan A per B dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan O. Adapun himpunan bilangan rasional terdiri dari bilangan bulat, bilangan pecahan murni, dan bilangan pecahan desimal. Nah, lalu apa pengertian bilangan irasional? Bilangan irasional atau tak terukur ialah bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai hasil bagi antar dua bilangan bulat pecahan, tapi dapat dinyatakan dengan bilangan desimal tak tentu atau tak terulang. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang macam-macam bilangan real. Definisi bilangan real pada sebelumnya merupakan gabungan antara bilangan rasional dan juga irasional. Nah, yang pertama itu ada bilangan asli. Bilangan asli ini bilangan yang dipakai untuk membilang. Nah, bilangan asli itu contohnya dari angka 1, 2, 3 sampai seterusnya. Tidak ada batasan. Kemudian yang kedua, ada bilangan genap. Bilangan genap ini dirumuskan dengan rumus 2n. Maksudnya n ini ialah positif. Contohnya itu ada angka 2, 4, 6, 8 dan bilangan genap lainnya. Kemudian ada bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil ini dirumuskan dengan 2n dikurang 1. Jadi kan kalau genap tadi 2 kali n, nah untuk ganjil 2n dikurang 1. Nah, contohnya bilangan ganjil ini ialah 1, 3, 5, 7 dan seterusnya seperti bilangan ganjil yang lainnya. Kemudian yang keempat ada bilangan prima. Bilangan prima merupakan bilangan yang hanya dapat dibagi oleh dirinya sendiri dan juga 1. Contohnya itu 2, 3, 5, 7 dan seterusnya seperti yang kita pelajari pada materi bilangan prima. Kemudian yang kelima ada bilangan komposit. Jadi bilangan komposit ini adalah suatu bilangan yang dapat dibagi oleh bilangan lainnya. Maksudnya itu bukan bilangan prima, karena bilangan prima tadi kita hanya dapat membaginya dengan dirinya sendiri, angka itu sendiri dan juga angka 1. Sedangkan bilangan komposit itu merupakan kelipatan seterusnya tadi. Kemudian yang keenam ada bilangan cacah. Bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari angka 0. Jadi angkanya itu ada 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh ada bilangan bulat. Bilangan bulat ini terdiri dari bilangan bulat negatif dan juga bilangan bulat positif serta bilangan 0. Jadi mulai dari negatif 3, negatif 2, 0, 2, 4 dan seterusnya itu termasuk bilangan bulat. Nah, kemudian ada bilangan pecah. Maksudnya bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan ini ialah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B sebagai pembilang itu adalah A dan sebagai penyebut ialah B. Jadi A dan B itu merupakan
anggota dari bilangan pecahan, bilangan bulat. Kemudian syaratnya itu B-nya tadi itu tidak boleh 0, tidak boleh sama dengan 0. Kemudian ada bilangan rasional. Bilangan rasional ialah suatu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A dan B, anggota bilangan bulat serta B tidak sama dengan 0. Nah, gabungan bilangan bulat dengan himpunan bilangan pecahan. Kemudian bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A dan B serta B-nya itu tidak sama dengan 0 juga. Nanti akan saya jelaskan. Yang ke-11 itu bilangan real. Bilangan real adalah suatu bilangan yang terdiri dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan real biasanya disajikan dengan sebuah garis bilangan. Kemudian yang ke-11 ada bilangan khayal. Bilangan khayal adalah suatu bilangan yang hanya bisa dihayalkan dalam pikiran, tetapi kenyataannya tidak ada. Kemudian yang ke-13 ada bilangan kompleks. Bilangan kompleks ini suatu bilangan yang terdiri dari bilangan dan bilangan khayal. Nah, untuk bilangan rasional dan bilangan irasional tadi, saya akan menjelaskannya bagaimana cara membedakannya. Kan bilangan rasional dan irasional itu merupakan bilangan yang disajikan dengan sebuah garis bilangan. Nah, untuk bilangan rasional itu merupakan gabungan dari bilangan bulat dan pecahan. Bentar. Nah, bilangan rasional bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk pecahan A per B dengan A dan B bilangan bulat. Sedangkan untuk bilangan irasional itu bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai hasil bagi antara dua bilangan bulat atau pecahan. Keduanya ini, bilangan rasional dan bilangan irasional itu juga bisa ditulis dalam bentuk desimal. Nah, untuk membedakan yang mana bilangan rasional dan bilangan irasional itu dapat dilihat dari angka setelah koma. Biasanya bilangan rasional itu misal saja ada angka 5,25. Nah, itu termasuk bilangan rasional. Sedangkan untuk bilangan irasional itu angkanya misalnya 5,125,789. Maksudnya itu tidak teratur. Kalau bilangan rasional itu teratur, kalau bilangan irasional tidak teratur. Sampai di sini. Jadi, itulah macam-macam dari bilangan real. Jadi, yang pertama tadi ada bilangan asli, yang kedua genap, yang ketiga ganjil, baru tuh bilangan prima, bilangan komposit, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan rasional, bilangan irasional, bilangan real, bilangan khayal, dan juga bilangan kompleks. Sekian. Sistem operasi bilangan real. Yang pertama, A ditambah B hukum penjumlahan. Yang kedua, A ditambah B sama dengan B ditambah A hukum komutatif penjumlahan. Yang ketiga, A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C hukum asosiatif penjumlahan. Yang keempat, A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A hukum penjumlahan 0. Yang kelima, A ditambah min A sama dengan min A ditambah A sama dengan 0 hukum inverse penjumlahan. Sistem operasi bilangan real. Yang pertama, hukum penjumlahan A plus B. Kemudian hukum komutatif penjumlahan A plus B sama dengan B plus A. Kemudian hukum asosiatif penjumlahan dalam kurung A plus B, kemudian plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Kemudian hukum penjumlahan 0, yaitu A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. Kemudian hukum inverse penjumlahan yaitu A plus min A sama dengan min A plus A sama dengan 0. Kemudian hukum
Kemudian hukum asosiatif perkalian dalam kurung A kali B kemudian kali C sama dengan A dalam kurung B kali C. Kemudian hukum perkalian 1 yaitu A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Kemudian hukum invers perkalian A kali 1 per A sama dengan 1 per A kali A sama dengan 1, A tidak sama dengan 0. Tapi jika keduanya bernilai negatif, misalnya negatif 12 dibagi negatif 6, hasilnya 2 positif. Nah, seperti itu. Mungkin bisa dipahami. Terima kasih.